Seorang customer wanita tampak cekcok dengan ojek online di sebuah tempat. Yang cukup mengejutkan adalah wanita itu ingin melaporkan ojol itu ke pihak berwajib. Dalam sebuah narasi yang ada dalam video tersebut, jika wanita itu tak mau menggunakan helm saat ditawari helm untuk dikenakan. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba wanita itu mengatakan jika dirinya tak ditawari menggunakan helm oleh ojol tersebut hingga ia ingin melaporkan ke kantor polisi. Bahkan ketika ditanya oleh driver ojol mengapa dirinya dilaporkan ke polisi, wanita itu dengan gagahnya mengungkap jika ia merupakan sarjana di bidang hukum. Akan laporkan ke polisi. Tidak satu di-upload. Karena bapakmu polisi atau gimana? Karena saya anak hukum. Saya Anak hukum, sarjana mantap. hukum. Anak hukum dia. Jadi dia anak Dia hukum. tidak kasih saya helm. Anak saya hukum. bayar. Dia nggak mau pakai helm. Dia mau salahin saya. Si perempuan katanya ngaku si ojol ini nggak ngasih dia helm. Nah, gitu kan. Nah, menurut pengalaman saya pribadi itu selama saya naik ojol, saya tuh selalu ditawarin helm selama saya naik ojol. Mau dia drivernya beda-beda, itu mereka tuh selalu nawarin helm gitu sebelum jalan. Nah, menurut saya sih si perempuan ini dia tuh bohong ya. Soalnya kelihatan banget dari raut mukanya sampai ngaku-ngaku dia sarjana hukum lah. Kalau emang sarjana hukum, kenapa dia beratitude kayak gitu? Sikap wanita yang mentang-mentang memiliki pendidikan tinggi itu justru menuai kritikan dari warganet. Bahkan ketika driver ojol itu memperlihatkan helm yang ada di bagasi motornya, wanita itu justru tertawa sambil mengungkap jika dirinya tak ingin menggunakan helm sama sekali, tak ada bukti. Sontak saja reaksi wanita itu menuai komentar dari warganet. Bahkan beberapa komentar justru membela driver ojol yang tentu saja ketika bertemu dengan customer selalu menawarkan untuk menggunakan helm sesuai dengan SOP mereka. Ada bukti tidak? Tadi kamu yang bilang nggak usah pakai helm. Tidak ada bukti. Lihat modelnya, kalian lihat modelnya. Mana lihat yang mana helm? Mana helm? Loh, Saya bisa tahu. ini helm. Dia yang bilang nggak pakai helm, apa kan dia bilang gitu? Sebetulnya mungkin ojolnya juga berniat baik atau pertama kali tidak menawarkan karena lupa. Nah, si mbaknya keburu, udah deh nggak usah gitu kan, udah deh kenapa nggak dari awal gitu kan mungkin ya. Jadi ya udah, itu buat saya sih kayaknya sesuatu yang bisa diselesaikan lah dengan baik-baik, bicara baik-baik, dikasih pengertian atau minta maaf. Kunci dari satu permasalahan yang besar ataupun yang kecil itu adalah maaf, itu aja. Jika seorang wanita dengan angkuhnya mengaku jika ia merupakan sarjana hukum di hadapan ojol, lain halnya dengan seorang pria penjual sayuran di pasar ini. Dalam narasinya, jika pria ini merupakan lulusan S3 Ekonomi Pertanian di salah satu universitas swasta. Dan yang paling menarik adalah ketika menghitung belanjaan pembeli, pria tersebut menggunakan bahasa Inggris. Tentu saja pemandangan ini sungguh langka terjadi di pasar. Apalagi tak ada maksud berkelakar canda dalam pengucapan bahasa Inggrisnya. 37 tambah 2000 jadi 39 tambah 2000 41 41 tambah ininya 4000 jadi 45 45. Ijazah itu kan tanda orang pernah sekolah. Iya, kalau orang pernah bekerja, iya, orang punya pengalaman ya harus bekerja, orang punya penghasilan ya harus bekerja gitu. Selagi sesuatu itu halal, sesuatu itu tidak merugikan orang lain, kenapa enggak gitu. Banyak kok lulusan-lulusan yang pinter-pinter juga punya perkebunan, malah jadi petani. Meski menempuh pendidikan tinggi, pria tersebut sama sekali tak malu. Ia tampak santai dan begitu menikmati usaha sayurnya itu di pasar. Tentu saja ada nada sumir yang sudah pasti menghampiri. Dukungan tentu saja mengalir deras dari warganet. Hampir kebanyakan warganet mengaku salut dengan usaha pria tersebut. Apalagi gelar doktor yang ia rengkuh sesuai dengan yang ia kerjakan saat ini. Pastinya salut, dan aku juga benar-benar apresiasi banget orang-orang yang mau bekerja apapun dengan bersungguh-sungguh tanpa merasa malu dan lain-lain. Ya,
pertahankan dan terus lanjutkan, jangan dengerin omongan orang dan fokus ke hal-hal yang baik aja. Nggak masalah mau S3, S4, S1, S10 gitu ya. Mungkin dia lagi menunggu, belum ada kesempatan. Tapi apapun yang dilakukan selagi itu halal dan dia tidak malu, nggak masalah ya. Di tempat terpisah, RCTI kembali menyuguhkan tontonan menarik untuk menghibur para penonton yang bertajuk Seindah Cinta Mutiara. Sinetron yang mengisahkan ihwal kehidupan mutiara yang diperankan Dania Salsabila yang harus berjuang keras demi bisa hidup berkecukupan. Namun sepertinya masalah demi masalah terus menghantui hingga membuat mutiara harus lebih kuat bertahan melewatinya. Dan kemarin, seluruh lakon Seindah Cinta Mutiara syukuran tayang perdana di kawasan Resto kawasan Bogor, Jawa Barat. Ya, boleh kalian pertama Mas, boleh kita kasih tepuk tangannya. Semoga besok hasilnya sesuai sama Aku cuma mau bilang makasih dan semoga kalian semua suka sama karya kita semua. Dalam kesempatan itu, salah satu lakon utama Seindah Cinta Mutiara, Randy Martin, yang berperan sebagai Farel, mengajak tim Gospot untuk berkeliling melihat-lihat situasi base camp para pemain. Lantas adakah tempat favorit bagi para pemain setelah syuting selama 2 bulan lamanya? Jadi sekarang lagi main-main nih kalian ke lokasi syuting sinetron terbaruku judulnya Seindah Cinta Mutiara, dan kita mau ngacak-ngacak di set. Ini tunggu. Ini. Kayaknya lewat nih. Emang aku mau nyamperin kamu. Oh gitu. Say hello dulu dong. Hai semuanya. Di sini Baby berperan sebagai apa, Beb? Aku berperan sebagai Diandra, yaitu sahabatnya Farel juga dan Mutiara. Yes. Jadi kita ceritanya bertiga tuh sahabat jadi Farel sama Diandra sama Mutiara. Ini yang lain lagi pada take kayaknya ya? Iya, kayaknya lagi pada tag ya. Nah, ini dia base camp kita. Gimana sih nggak kerja sama nih? Coba teman-teman boleh say hello dong, biar seru gitu. Hai. Ini ada make up kita, ada wardrobe kita. Tuh di pojok juga duduk, ada make up kita juga. Kita kesana dong, Beb. Oh, kita sini. Nah, itu ada mutiaranya tuh di situ. Nyampe nggak ini kamu? Ini ada make up kita. Ini make up kita. Jangan kabur dong. Ada kabur sih? Ada apa sih? Kayak udah mau misi aja. Halo semuanya. Lagi di base camp. Aku lagi siap-siap karena tadi muka aku pucet banget abis nangis gitu. Jadi aku harus retouch. Kak Diandra di Mutiara, aku di sini berperan sebagai Farel. Jadi Farel itu dia mahasiswa kampus, dia akademis, tapi dia juga suka olahraga di atletis karena dia ketua organisasi Muay Thai di kampusnya. Dan nanti karena kita bersahabat, nanti akan jadi pertanyaan gitu, cowok cewek tuh bisa nggak sih sahabatan nggak pakai rasa? Tentu saja sinetron Seindah Cinta Mutiara ini benar-benar beda dari sinetron sebelumnya. Menurut para pemain, juga sinetron ini merupakan paket komplit dari mulai drama, percintaan, pertemanan, hingga ada unsur komedi ada di sinetron ini. Apalagi komposisi pemain muda yang dihadirkan dalam sinetron ini, besar harapan masyarakat dapat menikmati suguhan karya terbaru tersebut. Karakter aku itu baik, tapi aku itu terlalu deket sama Mutiara yang bikin kakak aku tuh cemburu. Jadi aku tuh punya konflik sama kakak aku karena itu. Gitu sih. Tentang perjalanan hidup seseorang, tentang persahabatan, tentang kekeluargaan, tentang bagaimana lika-liku kehidupan yang melibatkan banyak sosok dan banyak dinamika di dalamnya sih. Jadi paling semoga jadi tontonan yang berwarna-warni karena memang nggak cuma anak muda gitu, ada drama keluarga juga, ada komedi juga gitu, ada romansnya juga. Jadi semoga bisa jadi tontonan yang komplit buat penonton. Bukan cuma tentang percintaan, ya itu tadi yang dibilang sama Randy. Kalau misalnya cewek sama cowok itu kedepannya bisa nggak sih sahabatan tanpa feeling gitu? Itu possible nggak? Lantas benarkah di sinetron ini Dania harus ekstra tenaga lantaran banyak cerita yang menguras air mata? Benarkah Dania sempat merasa kesulitan dalam mengatur emosi agar air matanya keluar secara natural? Dari film-film yang aku tonton itu kan ada yang sedih, terus juga aku jadi mencoba, sebenarnya berat sih kalau nangis itu kan emang dari hati, dari perasaan, dari pikiran, jadi itu emang menguras tenaga banget. Aku juga harus cari kesedihannya dalam skrip itu juga
skrip ini emang sedih, aku harus membayangkan kalau itu di real life kayak gitu.